Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Didik Darmansyah SPD dari SMP PG 1 Bandung. Insya Allah untuk kali ini kita akan lebih mengenal lagi bagaimana mempergunakan alat-alat di lab ya. Video-video sebelumnya itu tentang fisika, nah kali ini adalah tentang biologi. Nah yang pasti hadirin atau yang menonton acara ini sudah tentu mengenal akan barang yang dipergunakan di biologi ini ya, di praktikum biologi ini. Dan ini tentu sangat mendukung sekali, terutama untuk melihat hal-hal yang kecil. Nah, terutama kira-kira alat yang dipergunakan ini apa ya? Bagus ya. Alat-alat kecil istilah lainnya adalah mikro. Nah, alat untuk melihat benda-benda kecil ya, yaitu mikroskop ya. Nah, seperti apa alat atau mikroskop yang akan kita pergunakan? Yang akan kita gunakan adalah mikroskop masih tipe yang dulu ya, yaitu monokuler di sini ya. Nah, adapun beberapa penjelasan dari bagian-bagian mikroskop, silakan simak terus untuk video berikut ini. Nah, untuk mengenal bagian-bagian dari mikroskop, sudah tentu mikroskop yang sering kita lihat. Yang pertama adalah di sini adalah lensa okuler, ya. Lensa okuler yang kita pergunakan di sini perbesarannya adalah atau informasi dari lensa okuler yang dipergunakan adalah 10 kali. Nah, kemudian bagian lain dari mikroskop adalah di sini adalah tabung dari mikroskop itu sendiri, ya. Tabung ini sudah diatur sedemikian rupa jaraknya. Jarak pandang dari lensa okuler sampai lensa objektif sudah disesuaikan. Nah, kemudian ada bagian apa saja yang setelah tabung ini ternyata di bawahnya ada bagian yang namanya revolver di sini. Revolver ini berfungsi untuk mengganti atau merubah posisi dari lensa objektif ya. Nah, ini kita putar namanya revolver seperti ada pada sebuah senjata ya, di mana ada peluru yang setelah dikeluarkan maka dia akan berputar otomatis. Nah, ini adalah revolver. Nah, kita lihat di sini ada bagian dari lensa objektif, ya lensa objektif yang ditunjuk ini yang akan berputar seiring berputarnya revolver ini, ya. Nah, ini revolver ini diputar. Nah, maka lensa objektifnya pun akan berganti. Nah, kemudian di bawah revolver ini ada beberapa macam lensa objektif, ya. Di sini kurang lebih ada 3 dengan perbesaran yang berbeda. Ada yang 10, ada yang 40, dan ada yang 100. Sehingga kalau melihat perbesaran yang ada dari objek yang diamati nanti di sini di bawah, yang kita pergunakan misalnya lensa objektifnya adalah 10 kali, dan tadi yang okulernya di atas ini adalah 10 kali, maka perbesaran yang didapat untuk mengamati objek yang di bawahnya ini adalah 100 kali. Nah, seperti apa untuk cara kerjanya nanti kita akan lihat ya. Yang berikutnya yang berwarna hitam ini adalah meja preparat, di mana meja preparat tersebut di dalamnya ada penjepit ya. Ini seharusnya ada 2 penjepit di sini. Nah, ada penjepit objek ya, gunanya nanti untuk menyelipkan objek di sini. Dan kemudian setelah meja ini bisa dipergunakan untuk menyimpan objek, kita lihat di bawahnya ada yang namanya diafragma ya, diafragma yang ini. Nah, kemudian ada pengatur dari diafragma di sini, ada pengaturnya. Kita bisa geser sesuai dengan cahaya yang masuk itu gelap atau terlalu gelap atau terlalu terang. Nah, bisa diamati dari sini ya. Itu ada cahaya, berarti cahaya yang masuknya itu banyak. Kalau dia redup berarti cahaya yang masuknya sedikit. Nah, kemudian dari diafragma ini bisa diatur untuk naik turunnya ya. Nah, ketika diputar ke arah berlawanan jarum jam maka dia turun, ketika sama dengan jarum jam maka dia akan naik ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada di sini cermin
ya. Nah, cermin ini ada dua cermin. Ada cermin cekung dan juga cermin datar. Kalau untuk cermin datar dipergunakan ketika pencahayaannya itu bagus gitu ya, alias terang. Nah, kalau cermin cekung itu karena fungsi cermin cekung itu mengumpulkan cahaya, maka itu dipergunakan untuk kondisi cahaya yang kurang ya. Karena fungsi cermin cekung berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Kemudian dari atasnya kembali, di sini ada bagian yang namanya makrometer, ya makrometer. Nah, makro berarti besar, meter itu ukuran, jadi untuk melihat ukuran secara besar atau perbesarannya secara kasar istilah lainnya. Ketika ini diputar, maka tabung akan bergerak, ya kalau seperti ini. Nah, ini ya diturunkan, diputarkannya pelan-pelan. Kita lihat yang lainnya. Ini dia turun, ini naik, ya. Oke, seperti itu. Kemudian di bawah makro ada yang namanya mikrometer. Mikrometer ya bisa dilihat di sini. Nah, ketika diputar, nah kenapa tidak menggerakkan tabung ini naik turun seperti yang makrometer ini? Karena di sini mikrometer ini hanya menurunkan menaikkannya itu sangat halus sekali. Karena disebut juga dengan mikrometer sehingga pergerakannya sangat halus sekali. Nah, kemudian di sini ada pegangan, ya, pegangan dari mikroskop itu sendiri. Nah, pegangan ini untuk membawa menopang dari mikroskop ketika akan berpindah posisi, ya. Jadi pegangannya harus kuat, ya. Dan juga di bagian bawahnya ada yang namanya engsel, ya. Ketika nanti kerjanya di lab dan hanya menggeserkan kursi saja, engsel ini bisa kita pergunakan untuk merubah posisi dari mikroskop ini, ya. Nah, nanti kita akan buktikan. Nah, selanjutnya bawahnya itu adalah dudukan atau kaki-kaki dari mikroskop. Ya, ini sangat penunjang sekali untuk ketahanan dari mikroskop ini sendiri berada di meja, ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari mikroskop ini? Nah, untuk cara kerjanya bisa dilihat. Nah, untuk yang pertama, ketika sebuah mikroskop yang tadi engselnya itu kita akan rubah ya posisinya, misalnya seperti ini, kita akan rubah seperti ini. Tahan dulu ya. Nah, nanti engsel ini akan bergerak. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, jadi posisi dari mejanya pun akan berubah, ya. Nah, ini untuk kegiatan di lab, ya, di bekerja di lab. Nah, ini bisa seperti ini, ya. Nah, kemudian bagaimana untuk objek yang ada di meja meja preparat ini? Untuk objeknya harus dijepit kalau kondisinya seperti ini, ya, agar tidak lepas atau tidak bergeser ataupun jatuh nantinya pecah. Nah, kemudian bagaimana cara dari mempergunakan mikroskop ini? Baik, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mencari sumber cahaya terlebih dahulu. Ya, sumber cahayanya dari mana? Nah, kita lihat di sini misalnya di pintu itu sumber cahayanya sangat bagus sekali, ya, sangat terang. Bisa kita arahkan ke arah sana untuk untuk si cermin dari mikroskop ini. Nah, kita arahkan terlebih dahulu, kita amati ya dari yang dari kondisi mikroskop kita yang akan dipergunakan. Nah, seperti ini ya. Kita amati dulu dari cahaya yang masuk. Baik, silakan diperhatikan. Sambil dilihat ya. Boleh diafragmanya dibuka dulu agar bisa melihat terang atau tidaknya cahaya yang masuk. Nah, kalau dirasa sudah cukup, misalkan sudah cukup ya terang. Nah, seperti apa tandanya? Bisa dilihat dari diafragma ini. Ketika ditutup, yang ini ya, ketika ditutup, maka cahayanya akan berkurang. Nah, itu berkurang ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian
kita akan mempergunakan untuk objek pengamatan yaitu Zeamice TS Stem. Jadi Zeamice itu jagung ya, ini untuk preparatnya. Zeamice. Nah, untuk objeknya ada di tengah ini ya. Nah, di Zeamice ini TS itu melintang ya, irisan melintang. Untuk keterangannya irisan melintang. Nah, bagaimana untuk cara mengamatinya? Tadi untuk perbesarannya adalah 10 ya, 10 kali 10. Nah, berhubung ini cahayanya sangat tinggi, kita bisa mengatur diafragmanya agar cahaya yang masuk itu sedikit. Nah, sambil kita amati. Nah, kemudian kita putar, ya kita putar makrometer ini secara perlahan. Nah, ketika sudah dapat, maka kita bisa melihat objeknya langsung ya dari Zeamice ini ya. Nah, kita atur dulu untuk sumber cahaya yang masuk. Oke, bagus. Nah, ini adalah contoh dari preparat atau objek yang bisa kita amati ya. Bagaimana cara melihatnya? Saya akan memperlihatkannya melalui gambar berikut ini. Melihat bagaimana cara mempergunakan atau memaksimalkan handphone sebagai sebagai alat untuk melihat ya. Baik, mudah-mudahan nanti untuk sebentar. Ya, baik. Berikut adalah hasil yang kita bisa lihat dari penggunaan alat mikroskop ini. Nah, itu ya dari gambar yang bisa kita lihat yang tersaji dan dihasilkan dari mikroskop. Bisa kita lihat beberapa pembuluh pengangkut ya yang tersebar, di mana ini merupakan ciri dari tumbuhan monokotil gitu ya, karena jagung ini masuk ke dalam kelompok tumbuhan monokotil. Baik, sudah jelas ya. Nah, ini untuk penggunaan mikroskop, mudah-mudahan bisa dilakukan oleh yang lain dengan baik dan benar. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana mempergunakan mikroskop, terutama di alat-alat yang dipergunakan untuk menunjang praktikum biologi. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.